Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Wa qala an-nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hadara majlisal ilmi fi Ramadan a'tahullahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Hadirin para wargi sadayana, para jamaah saat acana kana tausiah anu khusus nyata disangakeun ka guru urang nyata Bapak Ustadz Roni abdi di dia diantausna sebagai sambutannya. Alhamdulillah urang sadaya senantiasa ku Allah Subhanahu wa taala masih kene urang sadayana dipaparinan nikmat iman sareng Islam, sehat wal afiat, sehingga urang sadayana tiasa ngalangkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, ngalaksanakeun sakumaha perintah Allah Subhanahu wa taala nu akhirna urang oge termasukna nyata jalma anu selalu taqarrub ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah ibu ayeuna abdi bade narosola ya. Ya dintenan kasabaraha ya? Dina bulan puasa dina dintenan kabaraha? Kana 25, 24, 25. Paraho deui nya. 24 atuh. Sok aya ibu-ibu sok pura-pura ibu-ibunya padahal tarang gitu. Pura-pura teh apa? Dina urang sadayana dan setiap urang puasa oge setahun sekali di samping ngalaksanakeun puasa diayakeun nyaeta zakat fitrah. Zakat fitrah aya zakat fitrah mah ibu waktuna tina tanggal hiji oge geus aya, tina tanggal hiji geus aya. Nang anu paling afdol nama sajud tina Ramadan, sajud tina bulan Syawal. Dina malaman Idul Fitri, nang kira-kira lamun malaman Idul Fitri misalnya tema urang karagok atawa waktuna pabelit jeung daging mending ti ayeuna. Itu mending ti ayeuna. Jadi lamun ayeuna jalmi boga putra-putri 5 kitu nya tungtut ti ayeuna nya supados naon? Supados urang pada waktosna tiasa ngalaksanakeun ngaluarkeun nyata zakat fitrah. Mudah-mudahan nya kaum muslimin rahimakumullah di masjid diayakeun panitia zakat fitrah sanes bad anu memang ditentukan ku pemerintahan sanes ieu mah nya. Ieu mah inisiatif nyata panitia fitrah zakat fitrah. Jadi insya Allah mungkin disalurkan karena mustahikna ya, karena mustahik zakat insya Allah kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan orang oge termasukna nyata ibadah puasa anu memang
diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun ayeuna urang puasa praktek can dibayarkeun zakat fitrahna muallakun bainas sama wal ar. Jadi sana ngagantung eta ibadah puasa urang teh. Lamun begitu dibayarkeun zakat fitrah langsung ku Allah Subhanahu wa taala diterima puasa urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna anu tos ditentukeun ya zakat fitrah di Kota Bogor nyata 42.000 nang lamun urang kagok mah geus atuh 50.000 lah nya atau 45. Hitung-hitung kaum muslimin eta nu 7.000 atawa anu 10.000 teh atau hitung-hitung orang sedekahkeun we kitu tanya leuwih mah teh jadi masalah ibadah mah. Hanya lamun kurang urang beusih henteu sah. Gitu. Tah kumaha carana Ibu pan ari Imam Syafi'i mah gitu sahna teh bikutil balad. Bikutil balad teh itu diantawisna makanan pokok di eta negara. Ari urang ngadaharna ngadahar jagong atau sagu. Ngadahar jagong atau sagu. Berarti biangna sangu sataatan sangu naon dah. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i mah nyata sahna teh nyata kudu kubeas. Kumaha carana? Lamun misalna mawa duit, teu naon mawa duit disediakeun di dieu jual beli nyata beas. Insyaallah ku panitia beasna oge pangmahalna ye. Nya pangmahalna insyaallah mah ngabobodoh ye. Nya kita jual beli heula, satosna jual beli langsung orang nyata di zakat fitrahkeun ka melalui nyata para panitia. Sanes baznya jadi para panitia. Beda deui beusina aya masalah ya. Gitu tah. Tah sakitu. Nah, sataacan diantawisna urang lajengkeun bade abdi macakeun heula kana padilah salat tarawih. Nomor baranya kamari. J nomor bara padilah salat tarawih 26. Padilah salat tarawih anu ka-20 genepna wa fil lailati sadisati wal isyrina yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman. Allah ngangkatkeun darajat ka eta si jalma ganjaran 40 tahunan. Itu nu kalimana nu ka 20 genepna. Sebenarnya nu ka 25 nyang ke wengi ya. Gitu kurang 25 heula ya. Wa fil lailatil khamisati wal isrina yarfa'ullahu taala anu ajabal qabri. Ke wengi ya Ibu ya. Wengian anu ka 25 na Allah ngangkatkeun darajat ka eta si jalma merupanya eta diantawisna ngangkatkeun siksaan tina jero kuburna. Jadi istilahna jalma moal disiksa di jero kubur. Itu. Terus anu ka 27 na 20 genep atos tadi nyata dipasihan ganjaran 20 genepna 40 tahunan. Wa fil lailati sabiati wal isrina jaa yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khatib. Anu ka 27 na berarti malaman ka nyata malam Sabtu. Tah malam Sabtu. Maka eta si jalma engkin dongkap di yaumil kiamah nyukang kana jamatan siratal mustaqim anu leuwih lembut tinimang buuk leuwih seukeut tinimang pedang. Bahkan eta lalakona 3000 tahun, 1000 tahun nanyak, 1000 tahun turun, 1000 tahun lempeng. Eta si jalma kal barqil khatib lir seperti kilat anu nyambar. Amin ya rabbal alamin. Anu ka 28 ya. Anu 29 30 mah. Terakhir. Wa fil lailati tasi'ati wal isyrina yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah. Dina wengian ka 28 Allah ngangkatkeun darajat ka eta si jalma ku 1000 darajat anu aya di surga na Allah. Insyaallah nya mudah-mudahan. Tapi kisalna katingalina ku abdi teh begitu ditingali keluar teh beuki loba ieu beuki pinuh
nya beuki kosong beuki penuh ya. Astagfirullah. Semakin loba ganjaran, semakin saeutik jalanana. Mudah-mudahan nya insyaallah semangat nya Ibu. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ilahuna awalan usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ka urang sadayana, moga-moga aya manfaatna ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hingga ke acara kedua nyaeta acara inti Tabligh Islamiyah anu bade disampaikan ka Al Ustaz Roni sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ma khataba khatibun wa wa'aja wa'ijun lil awami amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wad'u ila sabili rabbika bil hikmatil wal mau'izatil hasanah al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulil haqqo walau kana muran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul amin. Para alimil ulama yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga yang Allah muliakan, wabil khusus kepada guru kita Bapak Kiai Haji Alawi Suparman beserta keluarga besarnya. Tidak terlupakan pula kepada aparatur pemerintahan, walaupun mungkin saat ini tidak bisa hadir, tetap saya hormati dan saya cintai dan juga yang Allah muliakan. Dan juga kepada para sepuh, para pengurus masjid, khususnya kepada Ketua DKM beserta keluarga yang saya hormati dan juga yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan pula kepada hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, adik-adik sekalian yang saya sama-sama hormati dan juga yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangkung teuing ya kagok. Biarin nggak apa. Saudara hadirin, kita sebagai manusia tentunya sadar sepenuh hati bahwa kita ini makhluk yang dhaif. Apa itu dhaif? Dhaif itu lemah, saudara. Lemah sekali. Apalagi ibu-ibu. Tapi kadang-kadang zaman sekarang terbalik.
Yang gagah, yang kuat bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Coba lihat ke perumahan-perumahan nu ngabring teh ibu nu nareangan duit. Bapak-bapakna ngajar dog dia mah. Yang kadang-kadang ibu-ibu itu lebih hebat, lebih kuat. Kalau lagi nggak punya uang, sama suaminya galak banget. Pengalaman. Tapi kalau lagi suaminya banyak duit, lemah bener itu perempuan. Kata bapaknya, Bu, bikinin kopi. Nurut weh salongkrong weh. Coba kalau lagi nggak punya duit bapaknya, coba Bu bikinin kopi weh tiap hari. Saya tuh capek. Kadang-kadang ibu-ibu itu lebih kuat dari bapak-bapak. Bapak-bapaknya menunduk aja takut ditampar sama istrinya. Tapi jangan salah. Suami lemah seperti itu, nggak berani melawan istri, banyak berbagai macam hal tujuannya. Bisa saja suami mengalah untuk menang, bisa saja ingat ke pahala Nabi Ayub. Karena kalau suami sabar akan dikasih pahala Nabi Ayub alaihi salam. Bayangin, Nabi itu Allahu Akbar, urang ceng-celemen teu sakai kukukeun acan. Ayeuna pamajikan cerewet ngomong atuh teu ngomong mah kumaha. Pamajikan cerewet poe. Aduh eta kudu mikir tah salaki tah lamun cerewet gitu. Apa yang salah ya? Gue apa istri gue ya? Cerewet tidak seberapa, saudara. Lihat Sayyidina Umar, seorang presiden satu dunia, seorang khalifah sedunia, saudara. Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Istrinya Allahu Akbar, saudara. Suatu ketika ada seorang pria datang ke rumah Sayyidina Umar. Dia mau minta saran daripada Sayyidina Umar. Kenapa? Saran apa? Istrinya di rumah cerewet ngamuk melulu. Wah, pokoknya ngetahan. Panci hiber, senal hiber. Pemajikan galak. Tapi ya pendidikan oke ya supaya ibu-ibu lah galak ya. Aduh, pas itu seorang laki-laki datang ke Sayyidina Umar mau katakan assalamualaikum, senal melayang. Waduh. Pas tahu itu pemuda, wah Sayyidina Umar lagi ribut sama istrinya, pulang lagi dia. Karena yang mau ditanya juga lagi ribut sama istrinya. Nah begitu waktu dia pulang ketahuan oleh Sayyidina Umar. Kamu mau kemana? Kesini. Lalu itu seorang pemuda kembali kepada Sayyidina Umar. Naon cek bahasa orang. Lain gitu Kangjeng, abi teh rek minta saran. Said cenah ge naon pamajikan cerewet di imahnya gitu. Ayeuna isulan hayang minta saran kudu kumaha? Ditanya ku Sayyidina Umar. Aing ngejo daekeun, nyeduh kopi daekeun, peuting daekeun di hijian, daekeun. Atuh sia mah babari eta mah. Rek dipiara ku sia heub, moal kajeun ceuk Sayyidina Umar. Nah, saudara, kadang-kadang perempuan itu lebih jahat, lebih kuat, lebih gagah, bahkan bisa jadi bukan hanya kegagahannya itu menguntungkan buat dia, tapi bisa menghancurkan seorang suami. Suami sukses tergantung kepada istrinya, suami hancur tergantung kepada istrinya. Istri di sini punya peranan nomor 1. Mantak sok gagahan pamajikan, komo zaman ayeuna tibalik. Dasar dunia terbalik. Bapak-bapak kukumbah jeung nyeusehan. Ibu-ibu garawe neangan duit. Masya Allah. Pan cenah kieu cek ibu-ibu teh. Pan kaula mah sok nanti kuliah subuh, sok ngaji. Cek Pak Ustad ge cenah eta Pak Ustad dibeubeutkeun. Cek Pak Ustad ge kukumah kewajiban salaki cenah. Nyeusehan kewajiban salaki. Pokoknya segala enak kewajiban salaki we. Aya ibu giliran naon? Duduk manis ibu mah. Saukur sakitu
Bener eta bener ngan karunya we atuh lain dunia laki-laki kukumah mah lain dunia lalaki nya seuh mah jadina ngewa ayeuna disebutna si idoy lain RCTI Masya Allah. Di sini pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Temanya mahabbah mencintai ulama katanya ya, tema buat saya. Begini ibu-ibu sekalian, dalam hidup tentunya kita memerlukan pengalaman, baik pengalaman secara lahir maupun secara batin. Saudara, kita mencintai ulama tidak mungkin disarankan oleh Rasulullah, karena kata Nabi, cintai oleh kamu ulama, muliakan oleh kamu ulama, karena ulama itu warisannya para nabi. Cuman sulitnya di sini Bu, ya umpamanya, ya minimal kan ulama itu ya di kampung para ustadz, para kiai bisa tersebut ulama itu. Itu ustadz mau bisa ngaji, mau kagak bisa termasuk ulama. Cuman kan anehnya begini, kan kalau di kampung begini kan, yang namanya kita deket sama kiai, deket sama ustadz, ya kalau tahu kelakuan buruknya, mahabbah itu, cinta itu sulit. Ya coba saja Bu, umpamanya orang deket ya Pak Ustadz salembur, Pak Ustadz teh kurang baiknya katempolah ke orang kelakuan gorengna. Kadang rasa cinta itu bisa pudar, kadang rasa cinta itu tidak ada dalam hati kita, karena tahu sosok yang ibu cintai itu ternyata keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang Bu. Nah ku abdi di bejaannya Bu, lamun orang cinta ka ulama minimal cinta we heula. Emang cinta teh naon sih Pak Ustadz? Istilahnya cinta itu bisa diartikan dengan segala bidang. Cinta apa saja, banyak cinta itu. Namun yang dimaksud ini cinta kepada ulama. Kalau kita sebagai umat Islam ada rasa cinta di dalam hati kepada ulama, maka kalau kita enggak jadi ulama, kalau kita enggak jadi ustazah, minimal anak kita akan ada yang jadi seorang kiai. Amin. Mau gak punya anak kiai? Oh jangan maulah. Jadi kiai itu usaha. Nah. Jadi pengen punya anak kiai tapi soleh. Buat apa jadi kiai kalau nggak soleh? Emang kiai nggak soleh banyak ibu-ibu saudara sekalian. Banyak sekarang itu manusia banyak berpikir bagaimana mendapatkan pangkat dunia, bagaimana caranya untuk bisa jadi kaya, bagaimana caranya untuk mendapatkan kemewahan dan kemegahan di dalam dunia ini. Saya lihat-lihat ternyata ustadz, kiai, saudara sekalian. Makanya kita boleh pengen punya menantu kiai, punya anak kiai, tapi kiai yang soleh, Ibu. Apa Pak Ustadz bicara fakta? Silahkan saja Ibu telusuri kalau Ibu bisa. Nah nggak bisa, kiai ketahuannya sama kiai lagi, ustadz ketahuannya sama ustadz lagi. Nggak bisa orang awam ini kiai besar, ini kiai takwa. Emang takwa di ketempo, nah jero hate takwa mah. Orang bisa saja sholat, tapi belum tentu menjadi manusia yang dikatakan bukti bahwa dia orang bertakwa. Tidak. Orang melakukan puasa bisa dikatakan ulama, bisa dikatakan orang takwa kepada Allah. Belum tentu, saudara. Orang yang mengeluarkan zakat, ibadah haji, menolong orang lain, bisa dikatakan soleh dan bertakwa kepada Allah. Belum tentu, saudara sekalian. Ini masalah hati, saudara. Oh, maaf deh, maaf. Kalau ngaji kan jangan asa-asa kalau ngaji. Katakan yang hak walaupun pahit. Enggas ngajina, enggas. Ya mau ngajungkir ya warohim ya. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya, tapi kita harus berbaik
berbaik sangka kepada siapapun, terlebih-lebih kepada kiai, kepada ustadz. Berbaik sangkalah, karena kalau ustadz melakukan sesuatu yang menurut kita buruk, nggak baik, belum tentu nanti kata orang-orang yang berilmu, belum tentu. Contoh, ya Pak Ustadz sholat asar atau lohor setengah tilu karak sholat, umpamana kan lamun menurut Johir mah kamu cek ibu-ibu nu bodoh mah cih naon Ustad cek batur kiai pinter ceramah setengah tilu karak sholat lohor, kiai goblok cenah eta ibu-ibu meningeunah eta. Saudara, kita ini belajar bukan hanya ilmu hakikat, bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis, bukan hanya mantik, bukan hanya sorot, bukan hanya nahu, tapi kita harus mendalami ilmu fikih, saudara. Kan diterangkan di dalam ilmu fikih, saudara. Sholat itu yang berjamaah awal waktu, tapi bukan ahli fikih, tapi nggak tahu tentang tata cara sholat. Keimanannya pun ilmu keimanannya pun diragukan. Ada kiai ustadz yang sholat setengah tilu, tapi kiai ini penuh dengan ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu fikih, bahkan ilmu lain-lainnya ada pada seorang kiai ini. Lebih baik yang sholat awal waktu atau kiai tersebut yang sholat setengah tilu? Saya pikir lebih baik kiai yang sholatnya setengah tilu daripada jalma awam sholat awal waktu, saudara. Lamun kitu mah meureun ustad kita sholatnya lalawora, lain kitu. Mantap ngaji teh sing garetol gerah. Saminggu ngaji, saminggu henteu. Giliran nyaritakeun lebah dinya eueuh. Jadi bisa nate ka ustad teh moyokan, dak si ustad eta mah kedul ibadahna cenah ge. Padahal teh nyahon, giliran getol mainnya teh nyahon, dah terus-terusan setengah tilu, dah setengah tilu mah masih kena jauh karena asar, masih bisa ada pengharapan Allah. Yang sholat yang haram itu ketika usoli fardhu zuhri belum selesai sholat, datang waktu azan, ini adalah sholat yang haram, saudara, diatur dalam ilmu fikih. Nges kajina, ini nges capek ya, kenceng teuing sih nya, dah ayo insyaallah. Lanjut. Opan ai kenceng dia mah kudu mahalnya. Oh, lain yang dibayar lain. Biasa nama gawe saimbang jeung gaji biasa nama. Masya Allah, tabarakallah. Bohong eta mah bohong. Biasa pan ibu-ibu mah lamun teu ngieun heureuy teh jadi kumaha nya. Responna kurang. Pan ngomong teu direspon teh asa kumaha, asa jadi patung pan berenang. Cuman bisa respon kepada kita itu ada pada diri kita sendiri. Makanya ulama itu tidak pantas memberikan ceramah, tidak pantas memberikan pepatah kepada manusia lain kalau tidak ada di dalam dirinya tiga perkara. Kata Syabul Qadir, ilmal ulama siyasatal muluk hikmatal hukama. Kalau nggak ada yang tiga, minimal yang tiga itu tidak ada pada ulama, maka dia berbicara akan ditinggalkan. Oh, cenah teu naringakeun, hayang buburu balik teu geunah ngadengena. Tapi kalau ada yang tiga perkara, salah satunya yang paling menonjol adalah sir, maka insya Allah orang ketika kita bicara akan mendengarkan dan melihat kita. Indahnya Islam. Terus tadi tapi ka mana ting pohon deui we, masyaallah. Tah nyamunya kitu talamu urang cinta kepada ulama. Oh, anak urang teh jadi kiai, insya Allah cucu urang. Tapi menurut sebagian ulama yang laki-laki katanya, yang laki-laki itu misalnya di sini ibu-ibu cinta kepada guru kita Kiai Haji Alus Superman. Walaupun misalnya kita nggak jadi kiai, anak kita perempuan semua. Begitu nikah punya anak laki-laki, insya Allah tuh yang laki-laki jadi ulama besar, jadi kiai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ingat satu kisah guru saya ahli tauhid pernah itu berbicara tentang kehidupan masa lalunya. Begini, kenapa kiai sekarang jadi ulama besar, bahkan ahli ilmu tauhid, ilmu makrifat. Dia berkata begini, Bu, dulu bapak saya itu kerja sama kiai katanya.
Tapi karena rasa cintanya kepada kiai itu, begitu dia bekerja nggak dibayar. Maksudnya gini, kiai saya mah kerja di sini, mau berapa lama pun nggak usah dibayar. Kata itu seorang tukang bas. Nah begitu sudah kerja nggak dibayar, lalu apa kata kiai itu keinginan bapak? Begini aja, doakan anak saya jadi ulama besar. Ternyata benar, kerasa cintanya di dalam hati kepada kiai tersebut, begitu dia punya anak lelaki jadi ulama besar. Dan termasuk guru saya yaitu ahli di bidang ilmu tauhid. Alhamdulillah. Nah begitulah saudara, saya bukan bicara omong kosong, tapi fakta. Usahakan di dalam hati kita untuk mencintai ulama, nggak ada ruginya. Kenapa Bu kita harus mencintai ulama? Ini adalah perintah Nabi. Kalau orang sudah tidak mencintai ulama, benci apalagi berkhianat kepada ulama saudara, saya tidak bertanggung jawab, maka kehancuran akan kita dapatkan. Pernah satu waktu ada seorang kaya, mobilnya itu sekitar ada ya mungkin 5 mah ada mobilnya. Karena dia mengkhianati seorang kiai, dalam 1 minggu tuh mobil habis Bu. Selanjutnya usahanya hancur. Maka dari itu mohon maaf, jangan benci kepada ulama. Cintailah para ulama. Namun demikian saudara-saudara sekalian, rasa cinta tumbuh di dalam hati ini, itu adalah penciptaan Allah. Pemberian Allah kepada hati kita. Punya rasa di dalam hati ini diciptakan oleh Allah, punya rasa cinta kepada ulama. Nah kalau tidak diberikan rasa cinta itu tidak akan bisa Bu. Pepatah mengatakan hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Ketika orang dicinta pasti giat bekerja. Itu ya, pepatahnya begitu ya. Nah ini saudara, satu contoh. Rasulullah punya paman, siapa namanya? Abu Jahal. Tapi di dalam hatinya tidak ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta kepada baginda Nabi, maka sampai mati, mau mati sedetik lagi masih nantang kepada Rasulullah. Tidak diciptakan oleh Allah rasa cinta di dalam hati Abu Jahal untuk mencintai Rasulullah, saudara. Padahal Abu Jahal itu melihat bagaimana mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memang tidak memberikan rasa itu kepada Abu Jahal, maka sama sekali tidak akan ada rasa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga sekarang. Nih Abu Jahal yang sekarang nih banyak sekali. Saudara, seringkali seorang kiai di kampung, seorang ustadz di kampung punya perdebatannya sama paman sendiri, sama kakak sendiri, sama kakak ipar, ribut sampai setahun nggak nanya. Kenapa saudara? Ini salah satu contoh bahwa Abu Jahal pun demikian. Nah, peringatan kalau masih ada yang masih nggak suka sama seorang ulama, segeralah bertobat. Insya Allah Anda mendapatkan rahmah daripada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bu. Jadi ulama itu, tapi memang sih yang dimaksud ulama itu saudara sebenarnya sih ulama-ulama seperti ulama mutaqaddimin, jadi ulama-ulama zaman dulu lah yang bisa menciptakan, bisa mengarang kitab. Yang dimaksud ulama itu di situ. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada pendapat lain. Sekarang pun nih para ustadz, para kiai bisa dikatakan ulama. Walaupun nggak bisa ngaji, tapi punya ilmu hasil ngaji begini. Tapi istilahnya nggak bisa baca kitab. Tapi ilmunya banyak karena sering dekat sama kiai. Itu bisa dikatakan ulama. Menurut sebagian ulama. Nah, kenapa bisa dikatakan ulama? Karena dia tahu banyak tentang ajaran-ajaran Islam. Dan di dalam hatinya punya rasa takut kepada Allah. Nah, ulama yang harus kita mahabahi, yang harus kita cintai itu sebenarnya berat juga. Ulama yang bagaimana? Yang ikhlas,
ketika memberikan ceramah kepada kita, menolong orang lain, sama sekali di dalam hatinya tidak mengharapkan balasan. Ulama yang seperti itu sulit sekarang, Bu. Apalagi seorang kiai, seorang ustad ente kuli maju tengah jahit, kerjanya cuman gitu kerenyem-kerenyem 200.000 5 menit oke. Tidak mengharapkan, di dalam hatinya sama sekali bersih, tidak mengharapkan. Loh, makanya saya bilang tadi masalah takwa itu hati. Kita nggak tahu jogrogan mahnya kayak orang baik, tapi hati kan nggak ketahuan, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang paling sulit, saudara. Yang ikhlas hatinya, terus takut kepada Allah. Nah, kalau misalkan orang takut kepada Allah, satu contoh, Bu. Kalau misalnya seorang ulama, seorang ustadz masa kini sudah takut, benar-benar takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani mengambil hak orang lain, walaupun secewil. Allahu Akbar, ini sulit zaman sekarang. Nah, kalau benar-benar ulama-ulama itu dikatakan zaman sekarang kiai benar-benar ulama, saudara, saya yakin dia tidak akan ikut-ikutan berkumpul sama pejabat-pejabat negara. Saya yakin tidak mau, saudara. Karena ulama-ulama yang mengarang kitab sebagiannya melarang seorang ulama itu dekat kepada para pemimpin zaman sekarang ini, kepada pejabat, apalagi kalau dikasih untuk bangun masjid, untuk bangun musola, madrasah, karena pengaruhnya itu besar. Nanti masjidnya itu jadi tapi makruh dipakai. Namanya masjid makruh dipakai. Pesantren kalau lagi banyak santri bubar, saudara. Tuh, ini tingkat ketakwaan beda-beda. Tetapi saya tidak menyalahkan kalau ada kiai, ustadz dekat sama pemerintah, apalagi selalu minta proposal. Kata Syekh Abdul Qadir, kiai semacam itu laler, saudara sekalian. Mohon maaf, makanya ketakwaan itu walaupun seorang ustadz, kiai bertahap, saudara. Bukan melarang saya, bukan sentimen, bukan. Tapi ini, saudara, suatu pernyataan daripada Rasulullah dan wali kita Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau marah sama saya, enggak kena. Lawan Syekh Abdul Qadir sama Rasulullah kalau berani. Ngerti? Makanya juga kita harus hati-hati mencintai ulama itu yang seperti apa. Tapi saya katakan tadi, berbaik sangkalah, ya, jangan berburuk sangka. Contoh, Bu, umpamanya ada ustadz, ada kiai, giliran sholat Jum'ah enggak Jum'ah. Awas nih, hati-hati, khususnya di kita nih. Kalau ada kiai enggak masuk Jum'ah, enggak sholat Jum'ah, jangan kita ngomong sama teman kita. Apalagi pulang ke rumah ngobrolin sama istri. Wah, cina ngomong lagi yo. Oh, eta kiai bolongon kiai teh. Nyaho giliran Jumaah tuh Jumaah. Jangan sekali-kali, Bu, keluarga kita akan hancur. Mau nggak hancur? Mau nggak? Ya kalau nggak mau jangan membicarakan ustadz dan kiai ketika dia tidak melakukan kebaikan. Saya pernah pengalaman, Bu, ada seorang kiai enggak sholat Jum'ah. Lalu ada jamaahnya yang ngomong, kemana kiai yang enggak Jum'ah? Istilahnya masa kiai memberikan contoh yang buruk, itu kan kewajiban dia ngimaman, cenah. Begitu habis ngomong begitu, Bu, maaf, gogorolongan eta jelema. Aduh-aduhan tepung anu dirasa. Sakit naon atuh maneh, sakit naon. Enggak ada bisa yang menolong ibu sekalian.